Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mari kita masuk ke bagian yang C, masih di bab kesetimbangan kimia, yaitu hubungan kuantitatif antara reaksi dan hasil reaksi. Baik, untuk hubungan kuantitatif ini, materi yang pertama dan kedua telah kita pelajari, sedangkan hari ini kita akan belajar materi ketiga, keempat, dan kelima, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial, kemudian tekanan parsial total, dan yang terakhir adalah derajat disosiasi. Baik, kita masuk ke yang nomor 3, yaitu tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan parsial atau Kp. Jadi di sini reaktan menjadi produk, tetapannya masih sama, produk di bagian atas dan reaktan di bagian bawah, tetapi hanya beda di ini adalah tekanan. Jadi tekanan punya produk, pangkat koefisiennya dibagi tekanan punya reaktan, pangkat koefisiennya. Seperti contoh yang di bawah, A2 ditambah B2 menjadi A2B2. Maka yang produk adalah tekanan A2B2, pangkat koefisiennya yaitu Z, kemudian dibagi tekanan A2 pangkat X dikali tekanan B2 pangkat Y. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Kemudian, untuk nomor 4, yaitu tekanan parsial total. Jadi, jumlah tekanan parsial atau P total, yaitu jumlah dari setiap tekanan gas yang merupakan tekanan total suatu campuran gas. Jadi kalau ada reaksi yang tadi seperti ini, kan masing-masing memiliki tekanan. Jadi tekanan punya A2, punya B2, dan tekanan punya A2B2. Maka untuk tekanan parsialnya dari masing-masing, yaitu jumlah mol gas dibagi mol total gas dikali tekanan total. Jadi seperti ini. Jadi untuk yang tekanan A2, yaitu jumlahnya mol punya A2 dibagi jumlah mol semuanya keseluruhan dikali tekanan total. Sama berikut dengan tekanan parsial yang B2, maka mol yang digunakan adalah mol yang B2, dan tekanan parsial yang untuk A2B2, maka jumlah mol yang digunakan adalah A2B2. Jadi nanti kalau untuk di total tinggal ditambah semuanya. Tekanan A2 ditambah tekanan B2 ditambah tekanan A2B2. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 5, yaitu derajat disosiasi. Jadi, disosiasi adalah reaksi penguraian suatu zat menjadi zat yang lebih sederhana. Derajat disosiasi ini lambangnya adalah alfa, yang merupakan banyaknya zat yang mengalami disosiasi. Jadi, alfa sama dengan jumlah mol zat terurai dibagi jumlah mol zat awal. Nanti kita lihat di contoh soal. Ini contoh soal yang terakhir, yang nomor 3. Yaitu dalam suatu ruang, volumenya 2 liter, sebanyak 4 mol gas amonia atau NH3 terurai menurut reaksi berikut. 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2. Jika pada keadaan setimbang terdapat 2 mol gas NH3, tentukan yang pertama besarnya derajat disosiasi. Yang kedua, Kp jika tekanan total sebesar 3 atm. Jadi P totalnya adalah 3 atm. Gimana caranya? Jadi kita akan jawab. Diketahui volumenya adalah 2 liter, kemudian NH3 awalnya adalah 4 mol, dan NH3 setimbangnya adalah 2 mol. Jadi di sini ada sebuah reaksi awal, terurai, atau reaksi, dan setimbang.
seperti yang pernah Ibu jelaskan di video sebelumnya, ini masih sama caranya. Jadi, yang diketahui NH3 awal yaitu 4 mol, maka kita tulis di sini adalah 4 mol. Maka, untuk produknya di awal itu belum terbentuk, kita akan tulis masing-masing adalah 0. Kemudian, NH3 setimbang yaitu 2 mol. Jadi, di sini 4 dikurang titik-titik menjadi 2, maka hasilnya adalah 2. Nah, untuk terurai atau reaksi di sini ini sama dengan perbandingan dari koefisien. Kalau di sini terurainya adalah 2 mol untuk koefisien 2, maka kalau untuk koefisiennya adalah 1, jawabannya adalah 1 mol. Untuk koefisiennya adalah 3, maka jawabannya adalah 3 mol. Maka, turunkan ke bawah. Pada saat setimbang, NH3 adalah 2 mol, N2 adalah 1 mol, dan H2 adalah 3 mol. Sekarang masih kita lanjut dari contoh soal yang ketiga. Yang pertama yang ditanyakan adalah derajat disosiasi. Derajat disosiasi rumusnya adalah NH3 terurai dibagi NH3 awal. Jadi, tadi yang terurai, kita lihat slide sebelumnya, yang terurai adalah 2 mol, kemudian awalnya adalah 4 mol. Jadi, 2 dibagi 4 dikali 100%, maka hasilnya adalah 50%. Dan sekarang untuk soal yang B, KP jika P totalnya adalah 3 atm. Kita lihat reaksi yang tadi. Rumus KP ini adalah produk, berarti tekanan punya N2 pangkat 1, kemudian dikali dengan tekanan H2 pangkat 3, dibagi tekanan NH3 pangkat 2. Sekarang kita cari dulu jumlah molnya. N totalnya yaitu molnya NH3 ditambah mol N2 dan ditambah mol H2. Jadi yang pertama untuk tekanan NH3 berarti N punya NH3 dibagi N total dikali P totalnya yaitu 3 atm. Sekarang kita masukkan angkanya. Ini jadi NH3-nya adalah 2, kemudian jumlah N totalnya adalah 6, jadi 2 ditambah 1 ditambah 3, yaitu 6 mol, dikali dengan 3 atm, sama dengan 1 atm. Selanjutnya, untuk mencari tekanan dari N2, berarti jumlah mol N2 yaitu 1 dibagi 6 dikali 3 atm, sama dengan setengah atm. Kemudian, untuk tekanan yang H2, NH2-nya yaitu 3 dibagi 6 dikali 3 atm sama dengan 3/2 atm. Lalu kita masukkan nih nilainya. Tekanan milik N2 adalah setengah atm dan milik H2 adalah 3/2 atm nih, dan milik NH3 adalah 1 atm. Jadi, setengah pangkat 1 dikali 3/2 pangkat 3 dibagi setengah. Hasilnya adalah 27/16 atau kita sederhanakan yaitu 1/11/16. Sampai di sini pelajaran untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kurang dan salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.